Erik ten Hag berharap Jadon Sancho meroket di sisa musim ini. Manajer Manchester United, Erik ten Hag menaruh harapan besar terhadap Jadon Sancho. Sang manajer optimistis bahwa sang winger bisa menjadi sosok pembeda bagi timnya. 2 bulan terakhir, tidak ada nama Sancho di daftar skuad Manchester United. Sang winger diberikan sesi latihan khusus oleh Erik ten Hag untuk memulihkan kondisinya yang jeblok. Pada tengah pekan kemarin, Sancho telah kembali ke skuad Setan Merah. Ia masuk sebagai pemain pengganti saat United mengalahkan Nottingham Forest di partai semifinal Carabao Cup 2022. Ten Hag berharap Sancho bisa menunjukkan kualitas sesungguhnya di sisa musim ini. Saya rasa Sancho sudah menunjukkan bahwa ia bisa jadi pembeda bagi kami, ujar Ten Hag dalam konferensi persnya baru-baru ini. Menurut Ten Hag, sang winger telah menunjukkan performa yang ciamik di awal musim kemarin sebelum performanya jeblok. Jadi ia percaya Sancho bakal jadi tambahan yang bagus untuk lini serangnya di sisa musim ini. Kita bisa lihat pada pertandingan melawan Liverpool di awal musim kemarin, ia menciptakan gol yang luar biasa. Ia juga mencetak gol yang bagus saat melawan Leicester. Ia tampil dengan luar biasa di beberapa pertandingan kami musim ini. Ten Hag sendiri optimistis bahwa Sancho bisa mengulang performa apiknya di awal musim kemarin. Namun ia menilai ada satu kunci agar sang winger bisa memberikan dampak besar bagi timnya. Ten Hag menyebut bahwa Sancho harus berada dalam kondisi yang maksimal jika ia ingin menunjukkan performa yang ciamik. Resmi, Manchester United coret Phil Jones dari daftar pemain untuk laga domestik dan Eropa. Manchester United baru saja mengumumkan untuk tidak memasukkan bek andalannya, Phil Jones, ke dalam daftar pemain. Tak tanggung-tanggung, tim dengan julukan Setan Merah itu tidak akan memainkan Jones ketika klub bertanding dalam laga domestik atau Eropa. Mengutip Manchester Evening News, Phil Jones hanya bertanding di 2 laga dalam 3 tahun terakhir karena cedera lutut. Karena harus melalui proses penyembuhan lama, maka nama Phil Jones dicoret dari daftar pemain untuk pertandingan di Liga Premier dan Liga Eropa. Diketahui, nama Jones sendiri sudah tidak masuk ke dalam daftar yang telah diserahkan sejak September tahun 2022 lalu. Manajer Erik ten Hag pekan lalu mengonfirmasi, mantan bek Blackburn Rovers itu belum menjalani satu sesi latihan sejak Man United mulai pramusim pada Juni tahun 2022. Sebelumnya, nama Jones masuk dalam daftar skuad Man United di 4 pertandingan kandang pertama musim ini, ketika melawan Brighton, Liverpool, Arsenal, dan Sociedad. Akan tetapi, Jones tiba-tiba absen dalam laga kandang Manchester United pada Oktober tahun 2022 ketika melawan Omonia Nicosia. Apa yang bisa saya katakan adalah dia tidak tersedia untuk latihan sejak hari pertama latihan musim ini. Jadi saya pikir tidak ada kesempatan baginya untuk pulih dengan cepat dan siap bermain, ungkap Erik ten Hag. Kabar gembira, Diogo Dalot sudah pulih dari cedera dan kembali berlatih bersama United. Ada kabar baik datang bagi Manchester United. Bek sayap mereka, Diogo Dalot dikonfirmasi sudah pulih dari cedera. Di musim ini, Dalot menjadi salah satu pemain kunci Manchester United. Sejak Piala Dunia 2022 berakhir, Dalot urung membela Setan Merah. Ini disebabkan ia mengalami cedera di Qatar sehingga ia harus menepi sejenak. Manchester Evening News mengklaim bahwa Dalot segera comeback di skuad United. Sang bek dikabarkan sudah pulih dari cedera. Laporan tersebut mengklaim bahwa Dalot kini sudah bersiap diri untuk comeback di skuad Manchester United. Sepekan terakhir ia sudah berlatih bersama tim utama United. Sang bek melahap seluruh menu latihan yang diberikan jajaran pelatih Erik ten Hag. Itulah mengapa bek 22 tahun itu diyakini tidak lama lagi akan comeback di tim utama Setan Merah. Namun laporan yang sama mengklaim bahwa tim pelatih United masih belum memutuskan apakah Dalot bisa langsung starter melawan Palace atau tidak. Mereka ingin melihat kondisi sang bek di sesi latihan terakhir mereka. Tim pelatih United ingin memastikan bahwa kondisi sang bek benar-benar fit untuk bermain. Jika ia dirasa fit, maka ia akan diberikan kesempatan sejak awal. Jika tidak, ia akan masuk sebagai pemain pengganti. Pulihnya Dalot ini menjadi kabar baik bagi United, karena mereka butuh mengistirahatkan Aaron Wan-Bissaka. Sang bek sudah bermain tanpa henti sejak akhir Desember kemarin dan pulihnya Dalot bisa membuatnya beristirahat. Hadapi Crystal Palace, Erik ten Hag mainkan Marcel Sabitzer dari menit awal.
Manchester United baru saja kedatangan amunisi baru pada bursa transfer musim dingin 2023. Setan Merah resmi mendatangkan Marcel Sabitzer dengan status pinjaman dari Bayern Munich. Marcel Sabitzer direkrut pada deadline day bursa transfer Januari tahun 2023. Meski datang dengan status pinjaman, Man United memiliki opsi merekrut secara permanen pemain asal Austria tersebut. Sabitzer pun disebut berpotensi dimainkan Erik ten Hag kala melawan Crystal Palace. Laga tersebut akan digelar di markas Man United, yakni Old Trafford Stadium Sabtu malam ini. Pasalnya, Marcel Sabitzer dinilai Erik ten Hag sudah cukup baik dalam beradaptasi dengan Man United. Jadi, debut sang pemain bisa saja dilakukan secepat mungkin. Sangat bagus, adaptasi Marcel Sabitzer, tentu saja, dia hanya melakukan satu sesi, tetapi Anda dapat melihat dia pemain yang sangat fit, kata Erik ten Hag, dikutip dari laman Manchester United. Saya pikir dia adalah pemain yang sangat cerdas, saya pikir kami memberinya beberapa panduan, tetapi saya pikir dia tahu apa yang harus dilakukan. Dia tahu pekerjaannya. Man United sendiri kini duduk di posisi keempat pada klasemen sementara Liga Inggris musim ini. Mereka sudah mengantongi 39 poin dari 20 laga yang telah dijalani. Crystal Palace lagi anjlok. Manchester United harus maksimalkan kondisi labil Crystal Palace. Manchester United harus memaksimalkan kondisi labil lawannya Crystal Palace untuk memetik 3 poin saat kedua tim bertemu di kompetisi Liga Inggris di Stadion Old Trafford. Crystal Palace kini dalam kondisi buruk setelah tak pernah menang dalam 5 pertandingan terakhir mereka. Namun mental pasukan Patrick Vieira sedikit membaik usai meraih hasil seri dalam 2 partai terakhir termasuk ketika menjadi tuan rumah bagi Manchester United, tanggal 19 Januari lalu. Kemenangan juga akan membawa Manchester United kian mengukuhkan posisinya di zona Liga Champions alias 4 besar. Saat ini United memiliki nilai sama dengan penghuni urutan ketiga, Newcastle United, yakni 39. Christian Eriksen dan Donny van de Beek sama-sama absen. Manchester mendapat pukulan cukup keras di lini tengah karena akan kehilangan Christian Eriksen sekitar 3 bulan. Diogo Dalot tidak tampil dalam 2 pertandingan terakhir United karena cedera, jadi juga masih diragukan untuk pertandingan malam ini. Di kubu Crystal Palace, Wilfried Zaha mengalami cedera hamstring dan absen untuk perjalanan ke Old Trafford. James McArthur, Nathan Ferguson dan Joachim Andersen tetap absen karena cedera. Pelatih Patrick Vieira ingin Crystal Palace menimbulkan masalah bagi United di Old Trafford. Namun tim yang bermarkas di Selhurst Park ini justru diprediksi bakal memetik hasil negatif dalam partai tandang mereka kali ini dan menelan kekalahan untuk ke-9 kalinya.